Di tengah kemunduran spiritual Jawa, seorang Maharsi Agung memimpikan Dharma yang lestari. Dialah Resi Markandeya, yang mendapat petunjuk untuk membuka hutan belantara di timur. Pulau Bali kala itu masih liar dan dipenuhi energi gaib yang kuat. Rombongan besar pengikut Resi Markandeya berlayar dari Jawa menuju timur. Mereka mendarat dan mulai memasuki pedalaman, mencari lahan untuk pemukiman. Daerah yang mereka pilih pertama kali adalah wilayah Taru atau Taro kini. Para pengikut mulai menebang pohon untuk membuka lahan, sebuah tindakan yang dianggap melanggar hukum alam. Energi negatif hutan bereaksi, mereka mulai jatuh sakit misterius. Satu persatu, pengikut Risi Markandeya terserang wabah dan meninggal. Risi Markandeya menyadari, pemurnian batin belum cukup untuk menaklukkan alam Bali. Dengan hati berat, Risi Markandeya memerintahkan sisa rombongan untuk kembali ke Jawa. Ia membutuhkan petunjuk yang lebih besar, kekuatan yang mampu menyeimbangkan energi kosmik pulau itu. Sang Risi melakukan tapa brata yang panjang, memohon petunjuk dari Dewa Shiva. Dalam meditasinya, ia menerima wahyu tentang 5 unsur kekuatan alam. Wahyu itu memerintahkannya untuk menanam pancadatu, 5 logam atau batu mulia suci. Pancadatu adalah representasi kekuatan Panca Mahabhuta, elemen dasar semesta. Setelah merasa siap secara spiritual dan fisik, Resi Markandeya kembali mengumpulkan pengikutnya. Kali ini, perjalanan dilakukan dengan kesadaran dan niat yang telah dimurnikan. Tujuannya adalah titik tertinggi dan paling sakral di Bali, Gunung Agung. Mereka mencapai lereng selatan Gunung Agung, tempat energi alam berpusat. Di sana, mereka menemukan gua yang dipercaya sebagai tempat bersemayam naga Basuki. Resi Markandeya merasakan bahwa inilah lokasi yang tepat untuk menanam fondasi spiritual. Ritual besar disiapkan, melibatkan doa, sesajen, dan penyucian diri. Sang Resi memimpin doa, memohon izin dan restu dari semua dewata penjaga Bali. Di tengah tempat suci itu, sebuah lubang digali sebagai tempat persemayaman Pancadatu. Satu persatu, 5 elemen suci diletakkan ke dalam lubang. Emas melambangkan Dewa Brahma, kekuatan penciptaan. Perak melambangkan Dewa Mahadewa, kekuatan barat. Tembaga melambangkan Dewa Wisnu, kekuatan pemelihara. Besi melambangkan Dewa Rudra, kekuatan penghancur. Penyeimbang alam. Batu mulia di pusat melambangkan Dewa Siwa, kekuatan pemersatu. Dengan ditanamnya Pancadatu, energi kosmik alam Bali disegel dan disucikan. Tempat ini kemudian disebut Basuki, yang berarti selamat atau tanah harapan. Penanaman ini menandai fondasi Pura Besaki, yang akan menjadi pura induk Bali. Setelah fondasi spiritual kuat, Resi Markandeya memimpin pembukaan lahan baru. Ia kembali ke Taro, kali ini membawa berkah dan kesucian. Markandeya mengajarkan cara hidup harmonis dengan alam, tidak lagi melawannya. Pura Besaki menjadi pusat persembahan dari seluruh desa yang didirikan. Ajaran keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam lahir dari peristiwa ini. Besaki menjadi tempat pemujaan Siwa dalam manifestasinya sebagai Paramasiwa. Generasi berganti, Besaki tetap berdiri kokoh sebagai saksi sejarah. Keputusan sucinya telah menempatkan fondasi spiritual bagi Hindu Dharma Bali. Kini Pura Besaki dikenal sebagai Mother Temple of Bali, mengagumkan dan sakral. Ribuan pelinggih di dalamnya mewakili koneksi Bali dengan leluhur dan alam semesta. Ritual besar seperti Pancawalikrama selalu berpusat pada Pancadatu yang terpendam. Pancadatu memastikan keseimbangan dan keselamatan spiritual Pulau Bali hingga kini. Kisah Resi Markandeya mengajarkan bahwa kekuatan spiritual harus sejalan dengan penghormatan alam. Kita bertanggung jawab melestarikan warisan suci yang dibangun oleh para leluhur. Resi Markandeya, sang penanam Pancadatu, pendiri peradaban spiritual Bali. Saksikan keajaiban Besaki dan rasakan energinya secara langsung.